Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Melisa dengan nomor NIM 211N2104 dari kelas B reguler. Di sini kita akan membahas soal tugas dari matematika 1 tentang sistem persamaan linear. Untuk soal yang nomor pertama, ada X per 2 ditambah 4 per 5 sama dengan 2, 3 per 10, dan ada bilangan X per 10 min 7Y per 10 sama dengan 1 per 5. Tentukan pasangan X dan Y. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan, dikalikan dengan KPK-nya agar bilangannya sama atau sederhana. Dikalikan dengan 10, X per 2 dikali 10 sama dengan 5X, ditambah Y per 5 dikali 10 sama dengan 2Y, 23 per 10 kali 10 sama dengan 23. X per 10 dikali 10 sama dengan X, min 7Y per 10 sama dengan negatif 7Y, 6 per 5 dikali 10 sama dengan 12. Lalu kita kalikan agar salah satu bilangannya bisa kita coret untuk pengoperasian mencari salah satu X atau Y-nya. Kita kalikan dengan 1 dikali 5. Untuk bilangan 5X plus 2Y sama dengan 23 tetap sama karena dikalikan 1. Untuk X min 7Y sama dengan 12 dikali 5 menjadi 5X min 35Y sama dengan 60. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 2 dikurangi min 35 berarti ditambah karena 2 dikurang negatif 35 berarti 2 ditambah 35 sama dengan 37Y sama dengan 23 dikurangi 60 sama dengan 37, negatifnya Y sama dengan negatif 37 dibagi 37 sama dengan negatif 1. Lalu kita mencari X-nya dengan bilangan yang sudah ada. Dari sini kita ambil X min 7Y sama dengan 12. X min 7, Y-nya kita masukkan karena sudah diketahui yaitu negatif 1. X min 7 dikali negatif 1 sama dengan 12. X plus 7 sama dengan 12. X sama dengan 5. Jadi kita ketahui bahwa X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 1. Selanjutnya ada 3 per A ditambah 2 per B sama dengan negatif setengah. 3 per B dikurangi 2 per A sama dengan negatif 17. Tentukan nilai A plus B. Yang pertama kali kita lakukan untuk tidak pecahan, kita misalkan dulu. Untuk A-nya kita misalkan 1 per A-nya menjadi C, dan untuk 1 per B-nya kita misalkan menjadi D. Jadi yang tadinya bilangannya 3 per A menjadi 3C ditambah 2D sama dengan negatif setengah. Lalu yang keduanya, karena biar sama, kita pindahkan yang tadinya 3 per B-nya di depan, kita pindahkan ke belakang menjadi negatif C ditambah 3D sama dengan 17. Kita kalikan agar salah satu bilangannya bisa kita kurangkan atau menjadi 0 untuk mencari bilangan yang lainnya. Untuk yang atasnya dikalikan 2, 3C dikali 2 sama dengan 6C, 2D dikali 2 sama dengan 4D, dan negatif setengah dikali 2 sama dengan negatif 1. Untuk yang bawahnya kita kalikan 3, negatif 3C dikali 3 sama dengan 6C, 3D dikali 3 sama dengan 9D, negatif 17 dikali 3 sama dengan negatif 51. Lalu kita operasikan dengan dijumlahkan karena 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0, lalu kita bisa coret. 4 ditambah 9 sama dengan 13, negatif 1 ditambah negatif 51 sama dengan negatif 52. Jadi kita bisa cari dengan D sama dengan negatif 52 dibagi 13 sama dengan D-nya ketemu negatif 4. Lalu kita mencari C dengan bilangan yang sudah ada. Negatif 2C ditambah 3D sama dengan 17. Negatif 2C sama ditambah 3 dikali D-nya sudah diketahui
negatif 4 sama dengan negatif 17, negatif 2C, 3 dikali negatif 4 sama dengan 12, jadi negatif 2C ditambah negatif 2C, negatif 12 sama dengan negatif 17. Negatif 12 kita pindah ruaskan, negatif 2C sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 2, negatif 5 per negatif 2. Ini kan baru diketahuinya C sama D-nya. Kita ubah menjadi A dan B-nya. Karena tadi pemisalannya C sama dengan 1 per A, jadi sekarang A sama dengan 1 per C, 1 per 5 per negatif per 2, kita balikan agar tidak pernya terlalu panjang, jadi negatif 2 per negatif 5, B-nya 1 per D, atau B sama dengan 1 per negatif 4. Jadi A plus B sama dengan negatif 2 per 5 ditambah 1 per negatif 4. Selanjutnya ada negatif 7 ditambah 3 per 2 ditambah 6A ditambah 4 per 7 sama dengan 3. 2 min A per 3 min 7 plus B per 5 sama dengan negatif 21 per 30. Ini juga kita kalikan dulu dengan KPK yang di bawah agar tidak berbentuk pecahan. Jadi untuk yang atas kita kalikan dengan 14, negatif 7 plus 3 per 2 ditambah 6A plus 4 per 7 sama dengan 3 dikalikan 14 menjadi negatif 49 ditambah 21 ditambah 12A ditambah 8 ditambah 42. Untuk yang bawahnya kita kalikan dengan 30, hasilnya 20 dikurangi 10A negatif 42 ditambah 6B sama dengan negatif 21. Karena kan ini belum rata, kita samakan bilangannya agar lebih mudah untuk pengoperasiannya. 21 ditambah 8 sama dengan 29, pindah ruas ke kanan, jadi 42 dikurangi 29 sama dengan 13. Yang ininya juga sama, 20-nya pindah ruas ke kanan, jadi 1. Lalu setelah kita sederhanakan, bilangannya akan menjadi seperti ini. Kita kalikan dengan bilangan yang bisa kita kali agar bisa salah satunya kita hapus atau kita coret untuk mencari bilangan lainnya. Untuk yang atas kita kalikan 10, 12A dikali 10 sama dengan 120A, 49B dikali 10 sama dengan negatif 490B, 13 dikali 10 sama dengan 130. Untuk yang bawahnya kita kalikan 12, negatif 10 sama dengan negatif 120A, negatif 6B dikali 12 sama dengan 72B, 1 dikali 12 sama dengan 12. Kita coret yang A-nya, kita cari B terlebih dahulu. Negatif 490 ditambah 72, negatif 118. 130 tambah 14 sama dengan 142. B sama dengan 142 per negatif 148, atau kita perkecil menjadi B 71 per 209. Karena B-nya sudah diketahui, kita sekarang akan mencari A-nya. Dari bilangan yang sudah ada, kita masukkan negatif A ditambah 6B sama dengan 1, negatif A plus 6 dikalikan 7 per negatif 209 sama dengan 1. Kita kalikan, anggap saja 6 per 1. Lalu pindah ruaskan, jadi negatif A sama dengan 1 ditambah 426 per 209. Satunya ini kita anggap sebagai 209 ditambah 209. Jadi negatif 10A sama dengan 209 ditambah 426 per 209. Hasilnya negatif 10A sama dengan 635 per 209. A sama dengan si 10-nya itu pindah ke bawah, 635 per 209 per
negatif 10, kita pindahkan ke atas, lalu supaya lebih mudah kita bagi-bagi menjadi 635 per 29 itu kita bagikan menjadi 5. Jadi hasilnya untuk A adalah 127 per negatif 148. Hal yang ketiga, tentukan besar arus I3 sama dengan I1 dikurangi I2 dan hukum Kirchhoff berikut. 4,2 sama dengan 0,4 I2 ditambah 3 I3 dan 6,2 4 I2 ditambah 0,6 I1 dikurangi 3 I3. I3 sama dengan I1 dikurangi I2, 4,2 sama dengan 0,4 I1 ditambah 3 I3, 4,2 sama dengan 0,4 I1 ditambah 3 dalam kurung I1 dikurangi I2 dalam artian ini 4,2 sama dengan 3,4 I1 dikurangi 3 I3. Untuk yang keduanya 6,2 disama dengan 4 I2 ditambah 0,6 I1 dikurangi 3 I3. 6,2 sama dengan 0,1 0,6 I1 ditambah 4 I2 dikurangi 3 I1 I2 dikurang I2. 6,2 sama dengan 2 negatif 2,7 I1 ditambah 7 I2. Lalu kita masukkan dengan persamaan. 4,2 sama dengan 3,4 I1 dikurangi 3 I2 dikalikan 7. Hasilnya seperti ini. 6,2 sama dengan I2 negatif 2 7 I ditambah 7 I2 dikalikan 3. Hasilnya 2,49 sama dengan 23,8 I1 dikurangi 2 I2. 18,6 negatif 7 2I ditambah 21 I2. Hasilnya kita bisa coret yang ini. Ya. Maaf, yang ini 21 I2. 48, jadi kita bisa coret yang ini. 48 sama dengan 16,6 I1. I1 sama dengan 2,89. Karena I1-nya sudah bisa diketahui, kita carikan dulu I2-nya. 4,2 sama dengan 3,4. I1-nya kita masukkan 2,89 sama dengan 3 I2. 4,2 dikali sama dengan 9,826 dikurangi 3 I2. Pindah ruaskan yang ininya. Jadi hasilnya negatif 5,626 sama dengan 3 I2. I2 sama dengan 1,88. I3-nya bisa kita cari dengan I1 dikurangi I2. 2,89 dikurangi 1,88 sama dengan 1,01. Gaji yang harus dibayarkan untuk 7 analis dan 3 dokter adalah 38 juta, sedangkan gaji untuk 11 analis dan 2 dokter adalah 47,5 juta. Tentukan selisih gaji dokter dan analis. Kita misalkan analis itu adalah A dan dokter itu adalah D. 7A ditambah 3D sama dengan 38, 11A ditambah 2D sama dengan 47,5. Kita kalikan agar salah satu bilangan bisa dicoret untuk dioperasikan. Yang atas dikali 2, yang bawahnya kali 3. Jadi hasilnya 14A ditambah 6D sama dengan 76. 33A ditambah 6D sama dengan 142,5. Kita coret yang D-nya. Lalu kita mencari A. Negatif 19A sama dengan 66,5. A sama dengan 66,5 dibagi 19 sama dengan 3,5. Untuk gaji analisnya segini. Lalu kita mencari gaji dokter dengan memasukkan bilangan yang sudah ada. 7A ditambah 3D sama dengan 38. 7A-nya tadi 3,5 dimasukkan. Ditambah 3D sama dengan 38. 24,5 ditambah 3D sama dengan 38. 3D yang ini kita pindah ruaskan. 3D sama dengan 38 dikurangi 24,5. 3D sama dengan 13,5. D sama dengan 13,5 dibagi
3 sama dengan 4,5. Jadi selisih gaji dokter dan analis adalah 4,5 dikurangi 3,5 yaitu 1 juta.